Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas tentang cara kuliah di kelasnya Dosen Amar ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Untuk mata kuliah teori ya, biasanya 2 SKS, ada 2 SKS, ada 3 SKS sebenarnya. Itu dibagi, ada tatap maya selama 50 menit atau online learning. Terus juga ada sebenarnya tugas mandiri ya, kuliah mandiri, yaitu berupa tugas kelompok begitu, kelompok kecil selama juga 50 menit. Nah, karena dari sudah diatur, jadi memang tatap maya online learning bukan e-learning. Nah, jadi terdiri dari kan ada ceramah begitu, terus juga lalu juga kombinasi dengan forum diskusi, bisa bentuknya nanti tergantung mata kuliahnya nanti ya. Ada class discussion, ada small group discussion, atau problem based learning. Nah, nanti disesuaikan. Jadi kalau yang disesuaikan dengan topiknya begitu ya. Terus juga untuk assessment untuk tatap maya ini yaitu catatan kuliah harian individu yang ditemukan di dalam kelas, temuan-temuan kalian dalam kelas begitu yang kalian catat, terus di dalam forum diskusi ya sesuai topik harian, dan juga temuan-temuan lanjutan yang kalian temukan untuk memperkaya temuan di dalam kelas, itu kalian lakukan di luar kelas sebagai kuliah mandiri, bagian dari kuliah mandiri. Beserta di sana juga ada argumen berupa pendapat, pandangan, evaluasi, kritik, dan gagasan. Nanti saya akan berikan contoh formnya, tinggal kalian isi, bisa di print sendiri atau digunakan Word, nanti di save ke PDF dan lalu submit ya ke Google Classroom. Terus ada tugas kelompok 50 menit ya, interaksi, ada tugas mandiri atau tugas diskusi kelompok kecil berupa small group discussion. Nanti assessmentnya adalah laporan tugas mandiri atau laporan tugas kelompok, dan juga rekaman diskusi ya. Jadi 40 sampai 50 menit begitu. Nanti akan saya siapkan link untuk masing-masing kelompok untuk menggunakan Google Meet ya. Nah, di situ kalian rekam. Bisa gunakan nanti dari Google Classroom yang sudah saya siapkan begitu. Terus contoh untuk catatan kuliah harian. Sebentar, kita keluar dulu ya, seperti ini ya. Jadi sebenarnya itu adalah logbook, catatan harian, ada nama, NIM, pertemuan minggu berapa, dan mata kuliah apa. Terus di sini ada temuan pada tatap muka ya, atau tatap muka dalam kelas. Terus temuan pada kuliah mandiri di luar kelas, ya, setelah kelas selesai begitu. Dan atau pendapat, pandangan, argumen lah ya. Ini argumen saja, kita ganti jadi argumen atau ya argumen, pendapat, pandangan, evaluasi. Jadi ada kritik dan gagasan ya, terhadap topik atau isi perkuliahan kita, perkuliahan harian gitu ya. Saya ingin tahu insight kalian apa gitu ya. Ini jangan argumen deh, insight aja ya gitu. Dan begitu juga seterusnya ya. Untuk hari kedua ya, pertemuan minggu kedua, pertemuan minggu ketiga sudah saya siapkan untuk 14 pertemuan, tinggal kalian isi. Oke, bisa kalian print sendiri, mau pakai tulis tangan silahkan, atau langsung di Word juga nggak apa-apa, tinggal di save ke PDF, kirim, submit,
ke Google Classroom gitu. Oke, kita balik lagi ya, tadi untuk mata kuliah teori. Terus untuk berikutnya adalah mata kuliah praktek ya. Itu sebenarnya 3 sampai 4 SKS sebenarnya ya. Atau ada juga yang 2 SKS juga ada. Itu riset dan seminar. Nah, itu terbagi 2 juga, ada tatap maya 50 menit, itu ada pengarahan hanya sedikit saja, tapi lebih banyak di bimbingan asistensi untuk interaksinya ya. Ini pendekatannya nanti metode pembelajarannya adalah dengan problem based learning atau project based learning, tergantung. Kalau problem based learning biasanya buat riset, kalau project based learning biasanya untuk studio desain atau proyek gitu ya. Assessmentnya adalah tugas individu dan tugas kelompok ya, yang diasistensikan gitu, tinggal disubmit di Google Classroom. Terus ada kuliah mandiri sekitar 50 sampai 100 menit atau lebih, ada bisa sampai 600 menit. Nah, interaksinya yaitu tugas kuliah mandiri sendiri, tugas mandiri atau tugas diskusi kelompok kecil. Kalau memang adalah tugas kelompok itu dengan pendekatan small group discussion. Terus assessmentnya itu laporan tugas mandiri atau laporan tugas kelompok dan di sini nanti tergantung perlu ada rekaman diskusi atau tidak, nanti saya akan beritahu lebih lanjut begitu. Oke, itu saja, mudah-mudahan mengerti. Jadi kita mulai kuliah dengan model seperti ini. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe.